kalau dari kita tidak ada niat tersebut ataupun kami tidak dalam posisi yang siap untuk di reform, ya semuanya percuma. Pak Kapolri, tetapi setelah ada pengumuman soal tim reformasi dan transformasi Polri itu ada skeptisme dan ada ketidakpercayaan pada tim yang dibentuk Pak Kapolri. Landasan berpikirnya sederhana. Bagaimana mungkin reformasi dan transformasi di tubuh Polri itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai penyebab harus direformasi. Bagaimana Pak Kapolri menjawab ini? Jadi saya kira kalau kita nggak mereform diri kita sendiri, tentunya seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Jadi justru dengan kita bentuk tim yang kemudian memiliki semangat yang sama untuk melakukan reform, melakukan transformasi perbaikan, tentunya ini menjadi penting karena semangatnya ini kemudian menjadi sama dengan apa yang menjadi harapan dan kebijakan dari Presiden pada saat membentuk tim komite. Dan juga ini saya pikir juga ini yang menjadi harapan publik. Sekali lagi, reform itu memang harus dilakukan dari dalam oleh kita. Niat baik, kita memiliki semangat untuk melakukan perbaikan terhadap institusi. Begitu kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki niat yang sama, tentunya semua yang menjadi keputusan, kebijakan strategis yang ada di Komisi Reformasinya Bapak Presiden itu bisa berjalan. Tapi sebaliknya kalau dari kita tidak ada niat tersebut ataupun kami tidak dalam posisi yang siap untuk di reform, ya semuanya percuma. Bapak ingin mengatakan bahwa semangat reformasi transformasi itu harus juga dimulai dari dalam. Karena tanpa ada kesadaran perlunya reformasi dari dalam, maka seberapa hebatnya tim dari luar pun itu tidak akan dapat bersinergi dengan baik. Harus ada kesadaran dari dalam. Pertanyaannya Pak, dari susunan tim yang Bapak bentuk saja, tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana orang melihat bagaimana bisa melakukan reformasi kalau yang dibentuk itu juga bagian dari yang dianggap perlu direformasi. Pertanyaan singkatnya begini Pak, dapatkah Polri mereformasi dirinya sendiri? Ya, saya kira wajib dan Polri harus bisa. Karena memang yang akan mengawai, yang akan berubah adalah insan-insan Polri. Kalau kita tidak memiliki keyakinan bahwa kita bisa mereform, bisa melakukan perbaikan, ya terus siapa lagi? Jadi saya kira itu menjadi satu keyakinan bahwa kita semua di institusi Polri memiliki harapan untuk bagaimana melakukan perbaikan terhadap institusi Polri. Saya kira itu. Pertanyaan mendasar juga begini, Pak Listio, yaitu tidak dilibatkannya mereka, para cendekiawan, pemerhati polisi, aktivis untuk terlibat dengan tim internal ini. Tidakkah ini juga menjadi masukan yang penting untuk melihat tim bentukan Kapolri ini adalah tim yang kredibel? Baik, jadi sebenarnya kita tetap melibatkan teman-teman dari eksternal, dari pakar untuk memberikan masukan kepada kami. Namun untuk internal tentunya kami harus mempersiapkan anggota-anggota kita yang tentunya juga memiliki semangat yang sama. Jadi kita tidak dalam posisi tidak melibatkan, kita tetap melibatkan eksternal, para pakar, para ahli yang ada, dan itu menjadi bagian yang saling melengkapi, sehingga kemudian arah dan harapan masyarakat terhadap institusi kita ini betul-betul bisa kita pahami, dan kemudian reformasi tersebut betul-betul bisa kita laksanakan.